Ishaq merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di wilayah Jawa Timur. Ia adalah putra dari Syekh Jumadil Kubro, seorang ulama besar dari negeri Samarkand, wilayah Asia Tengah, sekarang Uzbekistan, yang datang ke wilayah Nusantara pada abad ke-14 untuk berdakwah. Maulana Ishaq berasal dari keturunan bangsawan dan ulama. Ayahnya, Jumadil Kubro, diyakini memiliki hubungan silsilah dengan Nabi Muhammad SAW melalui jalur keturunan Hasan bin Ali. Ini membuat Maulana Ishaq masuk dalam kategori Sayyid atau Habib, meski dalam tradisi lokal ia lebih dikenal sebagai tokoh ulama ketimbang bangsawan. Maulana Ishaq tumbuh dalam lingkungan yang sangat kental dengan nilai-nilai Islam. Ia menuntut ilmu keislaman secara mendalam, baik di tempat asalnya maupun dalam perjalanannya ke berbagai negeri. Ia dikenal menguasai berbagai cabang ilmu agama, seperti ilmu tauhid, ilmu fikih, tasawuf, tafsir Al-Quran, hadis. Ia juga dikenal sebagai seorang wali atau sufi, yang memiliki kemampuan spiritual tinggi dan pendekatan dakwah yang penuh kebijaksanaan. Setelah menyelesaikan pendidikannya dan mendapat restu dari ayahnya, Maulana Ishaq melanjutkan perjalanan dakwah ke berbagai daerah di Nusantara. Salah satu wilayah yang menjadi fokusnya adalah Blambangan, wilayah paling timur Pulau Jawa, yang saat itu masih kuat menganut agama Hindu-Buddha dan relatif tertutup terhadap pengaruh Islam. Penyebaran Islam di Blambangan sangat sulit karena masyarakatnya sangat menjunjung tinggi tradisi leluhur dan menolak perubahan kepercayaan. Meski begitu, Maulana Ishaq tidak menyerah. Ia menggunakan pendekatan kultural dan spiritual, serta menjalin hubungan baik dengan rakyat setempat. Menurut sejumlah babat dan tradisi lisan, saat itu terjadi wabah penyakit di Blambangan yang sulit disembuhkan oleh tabib-tabib kerajaan. Maulana Ishaq yang dikenal memiliki keilmuan tinggi di bidang pengobatan, berhasil menyembuhkan putri Raja Blambangan, yang bernama Dewi Sekardadu. Sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan, Raja Blambangan menikahkan putrinya dengan Maulana Ishaq. Dari pernikahan inilah lahir seorang anak laki-laki yang kelak menjadi Sunan Giri, Raden Paku, salah satu wali Songo yang sangat berpengaruh dalam Islamisasi Pulau Jawa, khususnya di Gresik dan wilayah pesisir utara. Namun, hubungan Maulana Ishaq dengan istana tidak berlangsung lama. Setelah pernikahan, Raja Blambangan mulai khawatir akan pengaruh Islam yang dibawa menantunya. Ketegangan pun terjadi, dan bahkan muncul ancaman terhadap keselamatan Maulana Ishaq dan putranya. Karena situasi politik yang memburuk, Maulana Ishaq memutuskan meninggalkan Blambangan demi keselamatan keluarganya. Ia membawa anaknya, Raden Paku, berlayar ke wilayah Ampel Denta, Surabaya, untuk menyerahkan pendidikan anaknya kepada sahabat dan kolega dakwahnya, yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel kemudian mendidik Raden Paku secara intensif dalam ilmu agama dan kenegaraan,
hingga akhirnya Raden Paku menjadi salah satu tokoh utama Wali Songo dan dikenal dengan gelar Sunan Giri. Tidak banyak catatan tertulis mengenai akhir kehidupan Syaikh Maulana Ishaq. Namun, sebagian tradisi menyebutkan bahwa ia melanjutkan dakwahnya ke daerah pesisir utara, termasuk Kediri, Pasuruan, hingga Aceh. Beberapa sumber menyebutkan bahwa makamnya berada di Aceh, sementara sumber lain meyakini beliau wafat di sekitar Banyuwangi atau Kediri. Karena minimnya bukti arkeologis dan tertulis, hingga kini lokasi makam Maulana Ishaq masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Keturunan. Melalui putranya, Sunan Giri, Maulana Ishaq meninggalkan warisan besar dalam sejarah Islam di Indonesia. Sunan Giri mendirikan pesantren Giri, salah satu pusat pendidikan Islam terbesar di Jawa pada masanya. Pendekatan dakwah, Maulana Ishaq dikenal dengan metode dakwah yang halus, damai, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Hal ini menjadi model penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Peran strategis. Ia menjadi penghubung antara generasi awal pendakwah Islam dari Timur Tengah dan para wali Songo di Jawa, sehingga perannya sangat sentral dalam transisi Islamisasi dari Barat ke Timur Nusantara. Syaikh Maulana Ishaq adalah figur penting yang tidak hanya dikenal sebagai ulama dan penyebar Islam, tetapi juga sebagai ayah dari seorang wali besar, dan sebagai pionir dalam membuka jalan Islam ke wilayah yang sangat sulit ditembus pada masa itu. Keteladanannya dalam bersabar, bijaksana, dan konsisten dalam berdakwah tetap dikenang dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus umat Islam di Indonesia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil
محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد